Apakah saya termasuk orang yang tangguh? Apakah saya termasuk orang dengan pola pikir bertumbuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Nunu Suryani. Di video ini kita akan fokus pada karakteristik orang dengan pola pikir bertumbuh dan orang yang resilient. Konsep kunci dari Carol Dweck ini adalah pada pola pikir. Orang-orang dengan pola pikir bertumbuh selalu menanggapi lingkungan dengan keyakinan dan ucapan, "Saya bisa." Semakin seseorang mengucapkan ini, walau dalam hati, otak akan terpicu untuk learning mode atau modus siap belajar yang terdiri dari siap bertanya, siap observasi, siap terkejut, siap ditolak, siap konsentrasi, dan lain-lain. Jadi, pemicu learning mode sederhana sekali, yaitu ucapan "saya bisa" atau ucapan sejenisnya. Setelah itu, terjadilah peristiwa berantai di otak kita, yaitu otak bersikap untuk belajar. Jadi, memupuk pola pikir bertumbuh adalah dengan rajin memicu learning mode diri sendiri. Bagaimana cara mengenali apakah kita tipe orang dengan pola pikir bertumbuh atau statis? Orang dengan pola pikir bertumbuh sangat terlihat dari reaksi dan sikapnya terhadap 3 hal. Tantangan, umpan balik, dan kegagalan. Pertama, tantangan. Orang dengan pola pikir bertumbuh mampu menyambut tantangan. Bagi mereka, tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Sebaliknya, orang dengan pola pikir statis akan selalu menghindari tantangan karena mereka takut gagal. Kedua, umpan balik. Orang dengan pola pikir bertumbuh santai dalam menerima umpan balik. Mereka menikmati umpan balik karena sudah sadar menerapkan umpan balik sebagai bahan untuk menjadi lebih baik. Orang dengan pola pikir statis menganggap umpan balik sebagai definisi dan tanda batas kemampuan mereka. Ketiga, kegagalan. Orang dengan pola pikir bertumbuh melihat kegagalan sebagai petunjuk bahwa di aspek tersebutlah dia masih harus belajar. Bagi mereka, itu temuan yang menggembirakan. Orang dengan pola pikir statis menganggap gagal sebagai bukti keterbatasan mereka. Karena keyakinan dirinya, orang dengan pola pikir bertumbuh sering melewati proses gagal. Ini membuat mereka terlatih dan akhirnya menjadi tangguh. Nah, sekarang kita ke topik ketangguhan. Bagaimana mengetahui bahwa saya atau murid saya tangguh atau tidak? Menurut Fred Lettens, penggagas dan pakar ketangguhan, ada beberapa karakteristik individu yang tangguh. Bapak dan Ibu bisa coba refleksi dari sini. Pertama, mampu meregulasi emosi. Pengalaman emosi kita bersifat reaktif, terjadi sangat cepat dipicu oleh kejadian di sekitar kita. Orang yang tangguh terlatih meregulasi emosi mereka. Contohnya antara lain, bisa tidak terdistraksi oleh cemas atau bisa mengelola duka sementara. Kedua, mampu mengatasi stres. Seorang yang tangguh sigap dan punya banyak teknik mengatasi stres. Misal, teknik pernafasan, gerakan senam, atau teknik self-talk, termasuk meminta konseling. Ketiga, mampu beradaptasi. Seorang yang tangguh terlatih untuk menilai sumber stres mereka. Mereka segera tahu apakah situasi bisa ditunggu untuk berubah, apakah orang lain akan berubah, atau saya yang harus berubah. Di antara ketiganya, yang paling sulit adalah yang ketiga. Saya harus berubah. Orang yang tangguh sangat mudah menerima bahwa ialah yang sebetulnya harus berubah. Orang yang sangat tangguh bahkan ringan hati saja untuk berubah. Jadi, Bapak dan Ibu, belajar tentang pola pikir bertumbuh dan ketangguhan akan memberikan insight baru terhadap proses mencapai sukses. Dalam hal ini, sukses implementasi Merdeka Belajar. Orang dengan pola pikir bertumbuh dan bersikap positif terhadap tantangan, umpan balik, dan kegagalan.
Orang yang tangguh terlihat dari 3 ciri utamanya. Mampu meregulasi emosi, mampu coping, dan mampu beradaptasi. Berdasarkan karakteristik tadi, di video ketiga nanti kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang jika konsisten akan menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Sampai ketemu di video berikut.